Kali ini kita akan bahas mengenai penulisan future. Future dalam istilah keindonesiaannya dikenal dengan tulisan khas. Future sendiri adalah karya tulis yang membahas suatu aspek yang menarik dari sisi berita atau tentang aspek lain dari suatu berita. Pada dasarnya, penulisan future terkait erat dengan penulisan berita. Berita dan future saling melengkapi informasi dan berikan pembaca akan pemahaman yang lebih lengkap. Akan tetapi, future lebih memperdalam dari sudut pandang atau angle tertentu, terutama dalam sisi how dan why. Praktisi PR menulis dengan gaya future karena mempertimbangkan bahwa informasi yang akan disampaikan tidak lagi bersifat aktual jika hanya disampaikan dalam bentuk berita, sehingga perlu diperdalam dari sisi atau angle tertentu, misal how atau why-nya. Pada umumnya, future dan berita memiliki beberapa perbedaan. Pertama, berita mempertimbangkan kelengkapan unsur 5W1H, sedangkan future tidak terikat dengan kelengkapan unsur tersebut. Kedua, berita disampaikan dengan bahasa yang lugas dan baku, sedangkan future disampaikan dengan bahasa yang lebih luas dan imajinatif. Ketiga, berita disampaikan dengan pola piramida terbalik, sedangkan future disampaikan dengan pola naratif, deskripsi, kronologis, dan pola-pola lainnya. Dalam penulisan future bisa menggunakan berbagai macam majas seperti majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan lain sebagainya, asalkan sesuai dengan konteks yang ditulisnya. Contohnya adalah pena itu menari-nari di atas kertas, yang merupakan penggunaan majas dari majas personifikasi. Pada dasarnya, alur dalam penulisan future hampir sama dengan proses penulisan karya tulis non-fiksi. Dimulai dari menetapkan tujuan penulisan, menentukan sasaran pembaca yang dituju, memilih topik atau ragam jenis future, dan yang terakhir, menentukan struktur penulisan dan mengembangkan penulisan. Ada 3 tujuan penulisan yang bisa ditetapkan oleh penulis. Pertama, tujuan kognisi, yaitu dengan menumbuhkan pengetahuan pembaca tentang tulisan yang disampaikan oleh penulis. Kedua, tujuan afeksi, dengan memunculkan sisi emosi dalam diri pembaca terhadap tulisan yang disampaikan. Ketiga, tujuan konasi, yaitu menyebabkan pembaca terdorong untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulis. Dengan mengetahui karakteristik pembaca, akan memudahkan dalam memilih ragam future yang akan digunakan. Ada berbagai macam ragam penulisan future. Salah satunya adalah future perjalanan, yaitu membuat laporan perjalanan atau peristiwa kunjungan ke suatu tempat. Future sejarah, memuat latar belakang sejarah dan memunculkan tafsir baru sehingga terasa aktual. Future promosi, berisikan informasi organisasi, produk, atau jasa. Future penunjuk praktis, berisikan petunjuk untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Future bridge, menonjolkan sisi human interest dari suatu kejadian. Future biografi, memuat tentang sosok terkait kiprah atau prestasi seseorang. Future human interest berisikan sesuatu yang membangkitkan keharuan, kegembiraan, kejengkelan, kebencian, simpati, dan lain-lain. Future pengalaman pribadi menceritakan pengalaman penulis yang bernilai jurnalistik. Struktur penulisan future terdiri dari judul, teras intro kalimat pembuka, jembatan antara lead dan body, isi tulisan, dan yang terakhir adalah penutup.
Dalam future, tidak harus menempatkan fakta terpenting di bagian awal komposisi tulisan. Judul harus mencerminkan keseluruhan isi dari tulisan dan bisa menggunakan majas dalam membuat judul future. Contohnya seperti Saronen, seni lokal yang tergerus ganasnya zaman, atau motor butut berharga miliaran. Kemudian menetapkan lead future, di mana kalimat pembuka ini harus dapat merangsang pembaca untuk terus membaca isi tulisan. Untuk itu bisa menggunakan analogi, menyajikan dua atau lebih perkara, suasana atau hal yang sama. Kedua, bisa menggunakan penggambaran, yaitu menceritakan sosok atau suatu peristiwa. Ketiga, menggunakan epigram dengan menggunakan patah atau ungkapan. Keempat, figuratif dengan menggunakan pengandaian. Kelima, tiruan bunyi dengan menirukan suara atau bunyi tertentu dari suatu benda. Keenam, dengan menggunakan dialog berisi kutipan percakapan. Ketujuh, menggunakan kutipan. Kedelapan, sapaan, menggunakan kata-kata sapaan. 9. Kontras, menggunakan perbandingan atau sesuatu yang bertentangan. 10. Menggunakan sensasi, dengan menuliskan sesuatu yang menggemparkan atau mengagetkan. 11. Dengan menggunakan kalimat pertanyaan dalam buka isi tulisan. Selanjutnya dengan menentukan isi tulisan. Pertama, menggunakan jenis topikal, yaitu disusun berdasarkan topik cakupan pembahasannya. Kedua, spasial, mengacu pada urutan lokasi, ruangan, dan tempat. Ketiga, logis, mengacu pada susunan berdasarkan sebab akibat atau akibat dan penyebabnya. Keempat, kronologis, menjelaskan suatu persoalan menurut urutan waktu kejadian. Terakhir, membuat penutup tulisan. Pertama, dengan menggunakan penutup ringkasan, yaitu menutup dengan memberikan kesimpulan di akhir cerita. Kedua, penutup penyengat, menutup dengan pernyataan yang dapat membuat pembaca merasa kaget karena tidak terduga. Ketiga, penutup pertanyaan, menutup dengan mengajukan pertanyaan atas suatu persoalan tanpa menyebutkan jawabannya. Keempat, penutup klimaks, menutup dengan mengungkapkan akhir cerita, biasanya pada isi tulisan yang bersifat kronologis. Itulah sedikit penjelasan mengenai penulisan future. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.